kotor. Allah sangat tahu kita jarang ingat kepadanya. Siapakah yang memberi nikmat kepada kita setiap saat? Tapi Allah tahu kita jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak karunia Allah yang kita gunakan untuk mengingkari Allah, untuk berbuat maksiat. Padahal Allah yang memberi, Allah juga menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah maha baik. Walaupun kita bergelimang dosa dan maksiat, ditutup-tutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang aslinya. Dan Allah lah yang menakdirkan kita berkumpul. Allah siapkan masjid, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah beri ongkos. Yang tidak punya ongkos, ada yang ngeboncengin gratis. Allah juga yang memberikan kesehatan. Bisa ngumpul begini, sakit tidak bisa. Allah juga yang memberikan keamanan di jalan, lancar. Kalau Allah tidak lindungi, bisa celaka, tertabrak, terguling, terpeleset, digigit anjing, kena begal. Kita aman, nyaman, cuma satu sebabnya, min fadli rabbik, hanya karunia dari Allah semata. Hadirin, kita mengulang tentang As-Samad, Allah, tempat Allah yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini ditulisnya dia, tapi saya tidak berani menyebut sahabat dengan kata dia. Dia itu biasanya kepada yang sama dengan kita. Jangan ya, ibunya datang, ya dia sedang makan, sangat tidak adab nyebut dia kepada guru, kepada ibu. Guru sudah datang, sudah, dia lagi duduk aja, apalagi ke sahabat. Kalau sahabat beliau, ada yang bertanya, kenapa tidak menyebut Nabi berkata? Tidak berani. Rasulullah bersabda, karena beda. Saya berkata, tapi kalau Rasulullah bersabda. Kalau kepada Allah bagaimana? Berfirman. Jadi maaf kalau tidak menyebut Allah berkata, rasanya asa enggak tega gitu. Allah berfirman, Rasul bersabda, AA berkata gitu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, apakah kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Sepertiga Al-Quran. Hal tersebut memberatkan para sahabat. Mereka mengatakan, siapakah yang sanggup untuk melakukannya wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahul wahidus somad sulusul Quran. Allah yang Maha Esa, yang As-Somad, dan As-Somad
surat yang mengandung ini Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, berarti kita 3 kali membaca Al-Ikhlas, ya. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan Rasulullah, sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Tapi ya, sebelum tidur tidak banyak itu yang membaca Al-Ikhlas. Entah kenapa lebih banyak membaca WA sebelum tidur, atau membaca berita tentang penembakan. Terus itu di absen menunggu berita baru, padahal dibaca tidak dibaca tidak akan mengubah keadaan. Sebelum tidur dipikirkan, jadi siapa yang nembak, pistol siapa. Ini tidak penting bagi kita rakyat biasa untuk terus memikirkan, mengira-ngira. Mendingan baca Al-Ikhlas. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nikmat. Allah lihat tidak kita sedang baca Al-Ikhlas? Kalau kita membacanya dengan niat seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis sahih ini, Masya Allah, sepertiga Quran itu. Kita sehalaman saja nggak kuat. Hadirin, baca ya. Ini serius, tidak mungkin Rasulullah berbicara sembarangan. Ayo nanti sebelum tidur coba amalkan. Bismillah, mau mengamalkan tidak? Sunnahnya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan seluruh tubuh. Beda pasti. Hidup, mati, bangun, tidur, semuanya dalam kekuasaan Allah. Siang, malam, seluruhnya milik Allah. Selamat, celaka hanya terjadi dengan izin Allah. Amalkan sunnah Rasulullah, tiup ke tangan, usapkan. Memang begitu yang dilakukan Rasulullah SAW. Allah menyaksikan kita membacanya dengan benar, melakukannya dengan benar. Masya Allah, bisa dijamu nanti oleh Allah dalam tidur yang betul-betul tidur berkualitas. Mungkin nanti dijamu dengan mimpi jumpa Rasulullah, atau al-mubasyirah, mimpi yang benar, atau setidaknya tidurnya jadi ibadah, bangunnya doanya mustajab, dikuatkan tahajud. Setiap kebaikan yang ikhlas kita lakukan dan benar-benar fokus sekali untuk diterima Allah, nanti biasanya beranak pinak kebaikan-kebaikan lanjutan. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu dengan ikhlas, sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah pasti tahu. Nanti beranak tuh. Jadi tengah malam aneh, alarm jam 3, kok bangun jam 3 kurang 5. Jangan aneh, karena tidur dan bangun itu dalam kekuasaan Allah. Nanti dicoba tidak pakai alarm, kok bangun juga jam 5. Nah berarti kita kurang doa. Allahus samad. Allah katakanlah qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ahad itu bukan satu dalam bilangan manusia. Satu bagi kita
merupakan setengah tambah setengah, sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, satu juga. Bisa pengurangan, 2 dikurang 1, 1. Bisa perkalian, ayo berapa? Alhamdulillah lulus ya. Bisa pembagian, berapa? Itu tadi udah Pak, meningkat. 2 dibagi 2 berapa? Oh, ini adik-adik dari mana? Alhamdulillah. Jadi kalau mengingat Allahu Ahad, jangan membayangkan satunya manusia ya, karena satu itu merupakan perjumlahan, pengurangan, pembagian. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ahad itu laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai, diserupai apapun. Jadi Allah Ahad udah bukan jumlah, bukan pengurangan, bukan perkalian, bukan pembagian. Allahu Ahad. Allahus Samad. Nah, di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya, As-Samad adalah Tuhan yang sempurna dalam kedudukannya, yang mulia dan sempurna dalam kemuliaannya, yang agung dan sempurna dalam keagungannya, yang lembut dan sempurna dalam kelembutannya, yang kaya sempurna dalam kekayaannya, perkasa sempurna dalam keperkasaannya, berilmu sempurna dalam keilmuannya, dan hakim yang sempurna dengan hikmahnya. Dan segala ini tidak mungkin dimiliki kecuali hanya oleh Allah. Jadi Allah itu satu-satunya yang memiliki segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun, dan sampai kapanpun hanya Allah lah penguasa segala-galanya. Jadi kalau kita Allahus Samad, kita harus yakin apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita cemaskan, takuti, sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah, dan tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi Allahus Samad itu orang yang benar-benar udah cukup, hanya Allah saja. Karena penciptanya langit, bumi, dan segala yang ada siapa? Pemilik segala-galanya siapa? Penggenggam segala-galanya siapa? Penentu segala-galanya siapa? Wah, sudah Allah. Allah saja bulat total di hati ini. Ingin apapun, idza sa'alta fas'alillah. Pokoknya minta apa-apa harus ke Allah dulu, karena cuma Allah pemilik segalanya. Mau apapun. Ada kisah seorang akhwat yang berdoa kepada Allah karena ayahnya sibuk, banyak tugas. Anak ini doa, ya Allah, saya ingin jalan-jalan dengan ayah saya dan ingin ditraktir oleh bapak saya, bebas, maksudnya suruh milih bebas. Betul minta ke Allah. Suatu saat ayah ini tiba-tiba harusnya bertugas di luar, tiba-tiba jadi tugas di kota, ayah sudah di situ. Jadi yang harusnya di luar kota jadi tidak jadi keluar kotanya. Sudah gitu ngontak anaknya, ada waktu, ayo kita jalan-jalan, jalan-jalanlah. Sudah begitu, ayo mau beli apa? Ini pakai nih kartu bebas, silakan saja, sepuasnya beli ini.
Pas selesai itu, terima kasih, alhamdulillah, doa saya dikabul. Doanya apa? Persis yang Bapak lakukan. Nyata hadirin, ini bukan kira-kira. Saya senang katanya karena tidak sepatah pun bicara ke bapaknya minta, tapi ke Allah saja minta. Coba ini, Allah mendengarkan tidak doa anak ini? Pasti didengar enggak? Allah suka tidak ini anak berdoa kepada Allah? Suka. Ini anak meyakini bahwa ayahnya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Meyakini bahwa ayahnya itu ada dalam genggaman Allah. Bahwa hati ayahnya dibulak-balik oleh Allah. Dan urusan apapun Allah yang kuasa mengaturnya. Ini yang paling mahal. Dan terjadi yang seharusnya waktu itu berada di luar kota, jadi tidak jadi, ada jalannya. Wah, saudara, jangan sembarang doa dulu ya. Ya Allah, saya ingin ditraktir Agim. Bebas, saya nggak buat dompet ya. Sudah lihat yang viral tentang di Madinah itu yang diceritakan malam Jumat yang lalu? Seseorang di Raudhah doa, ya Allah, saya ingin di sini sampai maghrib. Baru juga selesai doa oleh petugas, ayo pergi ya. Memang begitu aturan di Raudhah sekarang, berkelompok, gelombang masuk, sholat 2 rakaat, doa, keluar, masuk lagi, supaya tidak berdesak-desak. Kemudian pergi saja karena memang sudah waktunya pergi. Dan aturannya begitu. Ini kisah nyata, saya kira viral ini ya. Kemudian baru saja pergi jauh, petugas itu sambil keluar, ini nyapa seorang karyawan di sana. Lalu petugas itu nanya, itu dari mana? Ke petugas tadi, coba beritahu dia sholat maghrib di sini, begitu. Balik lagi ke sana dan sampai maghrib. Bagi orang-orang yang meyakini Allah menguasai segala-galanya, Allahus Samad. Kelemahan kita tidak mengandalkan Allah. Kenapa? Karena kita belum yakin Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan. Itu ayat yang sering kita baca, Ustaz, Al-Baqarah berapa? Wa idza sa'alaka. Ini supaya makin mantap saja ya. Ini harus diulang-ulang karena ini berkaitan dengan Allahus Samad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dah, ayo. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, Al-Baqarah ayat 186. Kita simak dengan suara yang lebih baik ini ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Senantiasa dalam kebenaran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Dekatnya Allah bukan seperti dekatnya kita. Kita ada jarak, ini 1 meter kita nih, ya. Yang itu 2 meter. Dekatnya Allah tidak memerlukan jarak. Kita tidak membayangkan Allah hadir, melihat, tidak usah berlelah-lelah membayangkan begitu. Kita yakin saja bahwa Allah mengetahui persis apa yang kita lakukan. Dengan caranya. Allah berada di atas arsy. Bagaimana arsy? Ya sudah bersemayam di atas arsy saja. Tapi mengetahui, menguasai segala-galanya. Jadi tidak usah repot-repot merasa, di mana Allah? Gak usah begitu. Sekarang satelit saja bisa membuat kita tidak tersembunyi. Lihat perang di Ukraina. Sudah susah sembunyi dengan drone saja, ya. Dahlah, itu ciptaan Allah. Dengan ini, hey Siri, set alarm 3 o'clock. Ya, nggak mau dia, tawadu ya. Kuota habis. Nggak apa-apa ya, Siri, oke. Maksudnya berarti dia dengerin terus, ya kan? Hanya yang gini saja kita percaya dia nggak dengerin terus. Allah maha mendengar, tidak ada yang tersembunyi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Doalah hadirin, doa, apapun doa. Ad-du'a usilahul mu'minin, doa itu senjata. Doa hadirin, mau apa-apa doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, Allah maha dekat. Tidak usah ada perantara, minta ke Allah. Dia maha mendengar. Sebelum terucap perkataan kita, Allah udah tahu itu. Mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita minta. Kalau gitu kenapa dong harus minta? Karena disuruh minta. Sederhana sekali jawabannya. Allah sudah tahu kita ini lebih banyak diberi tanpa kita minta. Masa minta nggak diberi? Kan? Pernah doa minta kedip? Enggak, kedip tidak. Pernah doa minta rambutan? Maksudnya berambut. Minta kedip kan tidak cukup, harus minta kecepatan. Ya Allah, kedipkan saya dengan kecepatan. Berapa kecepatannya? Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Aduh, jangan begini ya Rob, ini kecepatan saya mual. Kelambatan ya Allah. Urusan kedip aja udah stres kita. Rambut, coba doa minta rambut. Ya Allah, tolong tumbuhkan rambut. Cukup? Gimana kalau rambutan semuanya? Daerah sini berhenti ya Allah, ini jangan. Nah, yang alis ini kecepatannya nggak usah terlalu tinggi ya. Dan tolong ukurannya kecil-kecil seragam ya Allah. Dan lentur jangan jocong nanti sangka rakwal. Bisa digunting dan tolong jangan ada darahnya, nggak enak lagi nyukurnya, benar. Dan jangan ada syarafnya. Pembunuhan itu ada. Tidak doa minta rambut. Sesekalilah ya yang rambutnya rontok. Duh ya Allah, jangan rontok. Dari dulu mah nggak pernah ingat. Benar? Diurus kita setiap saat. Ya, disuruh doa supaya makin akrab dengan Allah, supaya nyambung terus dengan Allah.
Karena kita perlu Allah dalam segala-galanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kita inilah haula wala quwwata illa billah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta wasta'in billah. Minta ke Allah, minta tolong ke Allah. Apapun. Ayo hadirin. Kalau yakin Allahus Somad, Allah punya semuanya, pemilik segala-galanya, ada dalam kekuasaannya setiap saat, dan tidak ada satupun nikmat sekecil apapun, sehalus apapun yang bisa sampai ke kita tanpa izinnya. Minta apapun setiap saat. Ini salah satu penjabaran kita yakin Allahus Somad. Apapun. Coba, ini udah sering minta nih kan? Ini baru ya. Minta apa? Umroh. Minta aja sendirian. Kalau Allah mau ngundang ya, Masya Allah. Itu yang umroh tuh dek, satu bis tuh paling yang bayar sendiri tuh, satu bis tuh 45 ya. Yang bayar sendiri tuh paling 10 dek. Tiap bis itu. Selebihnya syariatnya enggak bayar sendiri. Ada yang dibayarin suaminya ya. Ada yang dibayarin istrinya. Ada yang dibayarin mertua, besan, anak, kantor, majikan. Ada yang dapat hadiah, ada abidin atas biaya dinas. Allah yang undang, beneran. Oh, kalau ngobrol dengan yang umroh itu Masya Allah. Pertanyaannya, serius nggak minta diumrohkan? Ya Allah, pemilik langit dan bumi, penguasa segala kejadian, saya ingin umroh. Engkaulah satu-satunya ya Rabb yang bisa menakdirkan hamba berada di Baitullahmu. Tidak ada selain Engkau. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa. Engkau pemilik segala-galanya. Bicara pol ke Allah. Amin ya Rabbal. Siapa di sini yang tunanetra yang sudah umroh? Mas Punto udah umroh ya? Lumpuh, tidak bisa jalan, tunanetra, bisa itu umroh. Kenapa coba? Karena Allah yang ngundang. Sok, pengen apa lagi? Kamu ngeliatin saat terus, saat tahu. Pengen jodoh kan? Hah? Bulan apa? Tanggal 20? Bulan 9 tanggal 20 mau umroh? Tuh, ini yang doain yang dikabulkan. Tuh, Masya Allah. Kita suka ke Allahnya tuh nggak bulat, seakan-akan ya seudon lah gitu ke Allah. Malah sibuk, dari mana uangnya? Ya pasti Allah ngundang mah ada jalannya nanti. Tidak harus pakai uang terus ya Kak. Yang penting pakai pesawat adanya. Ini yang gede-gede, harus yang kecil-kecil juga minta. Yang kecil-kecil, apa yang kecil-kecil? Itu kan umroh besar. Ini yang hari-hari, coba-coba. Tuh udah gak kepikir, ha? Ini saya mau ceramah, harus minta ke Allah. Saudara datang dari mana-mana, belum lagi ditayangkan, meluangkan waktu, tenaga, biaya, zolim. Kalau bicara ini, tidak mengandalkan Allah, bisa ngelantur ini bicara. Setan membisiki terus untuk salah niat. Setan juga membisiki supaya tergelincir kata-kata. Harus berlindung ke Allah. Ya Allah, hanya Engkau. Ya walaupun mungkin ilmu yang disampaikannya amat sederhana dan sering berulang, tapi kalau Allah ya nerima, mudah-mudahan manfaat. Setidaknya pulang dari sini jadi sering berdoa,
Dikit-dikit doa saja, nggak apa-apa, nggak ada larangan kok. Ya Allah, wahayangkan innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha tahu. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha tahu. Bicaralah. Ayo yang kecil-kecil apa coba? Aduh, nih nggak ada permintaan. Beres kuliah urusan gede itu, beres kuliah. Kan? Ya boleh beres kuliah. Susah nggak bikin itunya? Tugas akhirnya? Rasain ya. Coba. Tugas akhir nyari judul susah. Kalah mikir, nggak doa itu. Ya Allah, judul apa yang terbaik? Ya Rob, beri saya ilham, judul apa yang terbaik? Sambil tukar pikiran, doa. Mau ketemu dosen, ada yang nggak doa dulu itu. Susah masuknya, kenapa kita nggak sholat sunnah 2 rakaat? Ya Rob, engkau lah. Nggak usah direkam, nggak usah diposting, karena ini dikirim ke dosennya, nggak boleh. Ya Rob, takdirmu saya kuliah, jadikan amal soleh. Ya Rob, terima kasih sudah hampir akhir tugas ini. Mudahkan bertemu dengan dosen. Dosen ini hambamu, ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu setiap saat. Engkaulah yang membulak-balik hati. Jadikan silaturahim ke dosen ini jadi amal soleh ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuasa atas segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Enak. Tok tok tok. Bu, Bapak ada. Kata Bapak nggak nerima tamu, capek. Tadi Bapak sudah janji. Enggak tuh, Bapaknya kecapean. Oh ya. Salam hormat dari saya, Bu. Alhamdulillah, ya Allah, saya ridho. Gak apa-apa. Kasihan dosen saya capek. Baru juga 10 langkah. Dek. Ya, itu kata Bapak, sing sabar ya. Oh iya, alhamdulillah. Saudara, atuh nggak harus selalu sesuai keinginan ya kan? Dosen teh jadi ingat aja. Duh, kasihan mahasiswa itu. Udah nunggu 2 jam, saya capek. Ya Allah, ampuni saya, mudahkan itu urusannya. Allah bikin berdoa, benar? Oh, jarang ketemu dosen doa dulu. Banyaknya lebih ingat dosen daripada ingat Allah, betul? Cari kerjaan, mana minta ke Allah kan? Semua perusahaan di langit di bumi ini milik Allah. Ya Rob, saya ingin punya pekerjaan yang halal, yang berkah, yang bekerjanya jadi amal soleh, yang bisa kejaga sholatnya, juga rezekinya halal. Engkau pemilik segalanya. Sholat 2 rakaat. Saya niat ikhtiar. Allah lihat tidak kita sedang sholat? Allah tahu nggak kita doa? Disia-siakan tidak? Enggak mungkin. Maaf, aman. Udah di antigen minggu yang lalu. Kalau bisa 1 jangan 2 katanya gitu, nanti dihisab. Semuanya bicara dulu ke Allah ya. Sungguh rekan-rekan sekalian, Allah senang karena doa itu zikrullah. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Artinya makin banyak doa dengan niat dan cara yang benar, makin banyak ibadah kita ini. Makin banyak doa, banyak zikir. Fadhkuruni adhkurkum. Makin banyak ingat Allah,
kita makin banyak diingat oleh Allah. Sama, misalkan ada lelaki yang, kan kalau sebelum nikah lelaki gimana? Singa. Sesudah nikah kucing. Siapa yang nyebut kucing? Enggak, lelaki mah tetap lelaki, hanya suka mengeong gitu. Bagaimana? Saya takut lihat istri saya. Doa, jangan mengeong. Doa, ngeong itu ngeong yang nggak ada artinya. Ya Rob, saya terima takdir istri saya pemberani, pegulat, yang kosakatanya sangat lengkap, stok kata-katanya dan nadanya komplit, dari yang tenor sampai bass. Nggak usah gitu doanya, itu kayak ngejek ya. Saya terima ya Allah episode ini, qadarullah. Lembutkan hatinya ya Rabb, lembutkan hatinya. Kenapa enggak minta dilembutkan? Cik atuh busing lembut hati teh. Naon sih ya? Salah, lapor dulu ke Allah. Terutama kalau bekal kurang ya, mau setor ke rumah misalkan kurang, ya Rob, terima kasih Engkau titipi rezeki seperti ini, jadikan istri saya hamba yang bersyukur. Bu, ini udah doa ya, karena saya jadi bersyukur gitu. Oh serius hadirin, paling enak dalam hidup ini mengandalkan Allah dalam segala hal, termasuk yang kecil-kecil sekalipun ya. Apapun bicara saja ya, sepanjang ya tempatnya layak ya Rob. Termasuk maaf ya, kalau di toilet perut mules, ini perut siapa yang ciptakan? Ya tidak usah ya Allah ini mules, jangan gitu, itu tidak adab ya enggak. Tapi enggak, orang yang mengenal Allah dengan baik tidak akan pernah bisa lupa kepada Allah, karena yang bisa meringankan sakit perut pun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hadirin, seperti yang sering diungkap, kalau guru ustadz kan ujian pasti banyak ya. Tidak semua anak, misal kita ngajar anak orang mudah, tapi anak sendiri belum tentu semudah kita ngajar anak orang. Gimana coba? Kita banding-bandingkan? Tidak. Tobat, ampun ya Allah, ampun, ampun. Lihat anak belum seideal yang kita harapkan. Jangan nyalahkan anak, jangan nyalahkan zaman. Jangan ini gara-gara zaman teknologi. Enggak, yang teknologi juga yang soleh mas soleh. Ya Allah, ampuni saya. Pasti ada salah diri saya ya Rob. Belum bisa jadi contoh yang baik. Aduh, ampun ya Allah. Masih banyak dosa yang anak-anak tidak lihat, tapi Engkau pasti menyaksikan dosa saya. Ampuni saya belum sungguh-sungguh mendoakan anak, belum mendidik dengan tulus dan penuh kasih sayang. Ampun ya Allah. Jadi tiap lihat anak itu kalau belum sesuai, minta ampun kitanya. Salahnya apa? Coba, anak-anak gak lihat bapaknya buka HP. Allah lihat tidak kita buka HP apa? Ha? Jawab. Sok soleh di depan anak-anakku sekalian, kalian harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan preambul sesuai dengan Pancasila. Garing hadirin. Perkataan bisa benar, bisa baik, tapi kan Allah tidak hanya mendengar perkataan kita, Allah tahu tuh jina mata, pikiran, pelakuan di tempat yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Enggak cukup kita memberi nasihat ke anak.
nasihat bagus, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagus ngomongnya, sambil nggak ngerti dia juga apa yang dia omongin. Ini serius. Jangan sibuk hanya menasehati, menceramahi, strategi. Tobat, minta ampun. Dosa-dosa kita yang sembunyi-sembunyi, sembunyi dari istri, sembunyi dari anak, tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ayo tobat kalau lihat apa-apa tuh, doa ampun ya Allah, ini anak belum baik karena saya yang salah. Sesudah minta ampun, doakan anak itu. Jadi kalau ngebangunin anak, subuh, kenapa begitu? Apalagi disepak, udang sia. Allah lihat tidak kita lagi nyepak, nauzubillah, atau pakai gayung, tung. Apa ini? Tidak malu oleh Allah. Allah tahu kita banyak dosa. Sholat kita juga enggak benar. Udah usap baik-baik kepala anak. Ya Allah, anak ini ciptaanmu, amanahmu. Ampun, saya belum jadi ayah yang baik. Kecup keningnya, belum bangun ini anak, ya. Bangun nak. Bangun sayang, sudah waktunya sholat. Ayo bangun. Malas. Ya Allah, Engkau yang kuasa membangunkan. Sing kuat doa. Paling nangis kita itu, Pak. Jangan-jangan anak susah sholat karena kita sholatnya nggak pernah benar. Ingin anak baca Quran, ngaji dong, buka WA melulu, buka HP melulu. Sambil kita 3 HP-nya. Jangan buka HP terus, sebentar ya, ini ada WA dari kawan-kawan, buka lagi. Allah tahu bagaimana kita mungkin menuhankan HP, gak bisa lepas. Bangun tidur daripada duluan doa. Sampai kemana berita penembakan kita? Habis sholat, yang dikeluarkan bukannya begini. Kita ingin anak soleh, tapi kita tidak mengandalkan Allah. Harusnya kita minta ampun. Belum jadi orang tua yang benar. Daripada nyalahkan siapapun. Udah gitu doa. Tiap mau bicara dengan anak kan beda-beda karakternya. Ibu juga gitu Bu, ada suami yang galak, udahlah banyak doakan suami. Pas suami tidur tembak dengan doa. Ya Allah, nggak usah gitu doanya, harus ikhlas. Ya Rabb, mengapa Engkau ciptakan makhluk seperti ini? Ya Rabb, saya ridho Engkau titipkan saya kepada hambamu ini. Pasti ada hikmahnya. Beri saya hikmah dari semua ini. Beri saya kesabaran, lembutkan hatinya. Udah, itu jauh lebih berarti daripada adu argumen. Pak, yang lembut dong jadi orang tuh. Kata siapa saya kasar? Saya itu mirip Umar bin Khattab, tahu? Waduh, kejauhan. Udahlah, daripada bertengkar, daripada adu argumen, mending adu doa saja. Allah yang ngebulak-balik hati. Kita bicara sesudah doa, kata-kata kita nggak akan bisa ngebulak-balik hati orang. Tapi kalau kata-kata kita disukai Allah, bisa jadi jalan orang bulak-balik hatinya. Enggak usah dengan adu argumen yang sepertinya hebat. Oh, lagi emosi mah
Gak didengar ya. Shh. Jelas tidak nih? Kayaknya belum jelas, saya belum nikah sih ya. Kenapa ngangguk ya? Ini bimbingan pranikah ya. Gak usah bertengkar, tahan, lebih baik doa. Apalagi mau tidur kan? Kita tidak tahu apa yang terjadi, minta dong ke Allah yang menguasai segala kejadian. Kita lagi tidur. Dulu pernah cerita berangkat ke puncak, ada yang dharma wisata sekolah kayaknya mah SD dengan guru-gurunya, tidur kecapean. Dan saya lihat ini ada yang tua, yang lainnya kecil-kecil, rupanya ini gurunya. Dan tidur itu persis sekali di hadapannya itu kaki muridnya, pakai kaos kaki yang udah lepet ya. Ya Allah, saya perhatikan itu, ya Allah, betapa lemahnya kita kalau sudah tidur. Lagi jadi guru gaya ya kan, kalian harus bersih. Tidur itu kaki murid di depan hidungnya ada. Mungkin mimpi dharma wisata ke pabrik terasi atau apa ya, enggak mungkin kan, suka ada efek ya. Tapi ya Allah, betapa kalau kita sudah tidur tuh udah nggak ada apa-apanya. Benar? Siapa yang bisa ngejaga kita lagi tidur? Allah. Kenapa? Di tidur tuh bisa jin ya, ngerusak tidur kita, bisa gempa, bisa binatang, bisa maling, bisa kebakaran. Kenapa kita nggak berlindung ke Allah kan? Kayak yang susah tidur, udah setengah 12, gawat nih, sibuk mikirin jam, udah gitu olahraga malam-malam, minum air susu anget, nyari susunya dulu ke warung jam 2 ya kan. Atuh ke Allah, ya Rob. Ada doanya, saya udah lupa ya, tapi yang ringan, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada doa untuk khusus tidur itu. Tapi kalaupun belum hafal, ya Allah, lahir batin ini dalam genggaman-Mu, izinkan saya tidur ya Allah. Engkaulah yang kuasa atas segalanya. Izinkan saya zikir terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah bagi Allah, lah saja. Mau tidur mau nggak tidur terserah Allah. Yang penting kita doa, kita zikir, ya kan? Jangan takut nggak tidur, takut nggak zikir. Tidur mah Allah juga udah tahu kalau kita nggak tidur babak belur besok ya. Enak begitu tidak ada? Enak. Apalagi naik motor, naik mobil, naik sepeda, sekejap itu kita bisa celaka tuh kan? Tidak ada jagoan, yang ada tuh cuma satu, pertolongan Allah. Gak ada jago naik sepeda, jago naik motor, jago berkuda, gak ada. Yang ada tuh Allah yang ngejaga. Mau celaka sekejap celaka tuh kan? Mau jago bela diri juga ada tuh ya, yang ban berapalah gitu ya. Ternyata maaf ya, ini tidak niat ngelucu, beliau lagi memperbaiki ban, ketimpa meninggal tuh, nggak bisa ditahan. Nggak ada jago, yang ada tuh cuma satu, Allah yang menyelamatkan. Masya Allah. Ustadz ada yang mau disampaikan? Ada Ustadz Fuad? Ada. Jadi intinya adalah doa sebanyak-banyaknya, dimanapun kapanpun dalam keadaan, sepanjang tidak sesuatu yang dilarang. Ya, Fadol Ustaz. Ada 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un aqrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah
wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin Allah akan mengabulkan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang datang dari hati yang lalai. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masya Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Maka husnuzon terus. Husnuzon apa? Husnuzon Allah maha mendengar. Husnuzon Allah maha mengabulkan doa. Allah maha kuasa atas segalanya. Nah, itu teknik kalau ada yang ngobrol, kita diam. Kenapa? Menghargai yang ngobrol. Kata yang ngobrol, kenapa diam? Terus lihat ke saya, ya kan? Terus malu, diam aja. Itu teknik ya. Harusnya doa, ya kan? Ya Allah, diamkan dia. Enggak enak ngomong gitu ya. Shh, jangan ngobrol, ya. Kasihan. Jadi la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menahan takdir, menolak takdir selain doa. Antara doa dan ketentuan itu diadu begini, mana yang lebih kuat itu yang mengalahkan. Makanya doa, dari satu takdir ke takdir lain Allah beri fasilitas doa. Semua kan ada sebab akibat. Nah, doa itu bagian daripada salah satu jalan kita mendapatkan ketentuan terbaik. Nah, doa ini baru akan kuat, banyak, sering, yakin kalau kita yakin Allahus Samad. Hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Sekecil apapun pasti ada dalam kekuasaan Allah. Hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi ke Allah dulu. Kalau sakit jangan aduh sakit, aduh obat mana Allah dulu. Innalillahi inna ilaihi, ya Allah ya syafi anta syafi la syifaan illa syifauk. Ya Rabb, saya makan obat ini hanya ikhtiar, Engkau yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau yang menyembuhkan, ya syafi. Makan obat ya, tapi jangan menganggap obat ini obat luar biasa. Nggak ada yang luar biasa. Tanpa obat kalau Allah bikin sembuh, yaitu pakai jamu ya. Nggak pakai jamu, belum ada jamu sembuh. Pakai dedaunan juga kalau Allah. Kalau nggak pakai dedaunan nggak ada apa, pakai Fatihah juga. Ada yang dengan izin Allah sembuh. Doa. Ada lagi yang akan dibacakan, Ustaz? Ada ayatnya. Alhamdulillah. Quran surah Ghafir surah ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Masya Allah. Kesimpulan, rekan-rekan, bacalah Al-Ikhlas dengan penuh yakin. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sing yakin. Kemudian sepulang dari tempat ini, setidaknya nanti malam kita bacalah sebanyak-banyaknya. Itu sepertiga Al-Quran. Lalu selebihnya mintalah kepada Allah sebelum bicara kepada siapapun. Minta tolong dalam hal apapun.
kapanpun, dimanapun, karena tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun nikmat sekecil apapun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita. Kita ini milik Allah. Tidak ada satupun nih yang bisa membuat luka, jatuh rambut, bakteri masuk. Tidak bisa. Ini tubuh ciptaan Allah, milik Allah. Tidak ada yang bisa masuk ke tubuh ini melukai, apalagi mematikan kita tanpa izin Allah. Kita ini milik Allah. Makanya cemas apapun minta ke Allah, berlindung ke Allah. Allah maha dekat, maha mendengar, maha menanti-nanti kita berdoa. Dan Allah suka sekali. Justru orang yang jarang berdoa itu yang tidak disukai Allah, karena dia lupa, tidak yakin bahwa Allah lah yang memiliki segala-galanya. Senang sekali hadirin, tidak rumit hidup ini. Dan berbaik sangkalah, kalaupun nanti bentuk pengabulannya tidak selalu harus sesuai dengan keinginan, bentuknya, waktunya, tapi berdoa itu sudah nikmat tersendiri. Doa itu bagian karunia Allah, karena tidak semua orang suka berdoa. Biasakan sholawat terlebih dahulu, diapit 2 sholawat. Biasakan menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang utama. Barulah kita doa menggunakan adab yang baik. Pujilah Allah, karena memang hak Allah segala puja dan puji. Masya Allah. Oh ya, afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah, memuji Allah. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini kita sangat sibuk dengan Allah yang maha memperhatikan kita, khabirun bima ta'malun, yang sangat teliti mengetahui apapun yang kita kerjakan. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan, Allah maha mengabulkan doa. Mudah-mudahan ada manfaatnya hadirin sekalian. Terima kasih. Kita akan segera tutup dengan sambil membaca Al-Quran, bersedekah ya. Berpuas-puaslah dengan Allah yang maha melihat dan maha membalas. Setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Ya Allah, jadikan sedekah ini benar-benar Engkau terima, menjadi penggugur dosa, penolak bala, pembuka nikmatnya iman, nikmatnya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, andai nanti malam hidup kita berakhir, andai nanti malam malaikat maut menjemput, seperti apa kira-kira akhir hayat kita? Sedang sholat isya yang kita lakukan tadi, nyaris tidak ingat kepada Allah. Sepanjang hari kita hanya melakukan kesia-siaan, kemaksiatan, dosa. Amal kita sangat sedikit. Apa yang jadi amal? Sedekah sangat sedikit. Itu pun belum tentu ikhlas. Istighfar kita sangat jarang. Kalaupun istighfar, hati kita tidak menyesali dosa. Kalau kita meninggal nanti malam, seperti apa kira-kira kubur kita nanti? Amal mana yang akan menemani di kubur? Quran jarang dibaca, dibaca pun tidak pakai hati, seperti yang berat dan terpaksa. Uang lebih banyak kita gunakan untuk memuaskan nafsu, kikir sekali. Nolong orang juga sering pamrih, ingin dipuji orang sebagai orang baik. Kepada orang tua kadang sinis, pandangan merendahkan, kata-kata menghardik. Mana amal kita? Mana teman kita dikubur nanti, hadirin? Dosa melimpah ruah. Mata, mulut, telinga, pikiran, tubuh ini rasanya setiap berjumpa orang jadi dosa. Astagfirullah. Belum lagi masa lalu kita penuh dengan aib. Astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghafurur Rahim. Duhai Allah yang mengetahui semua maksiat kami, yang menyaksikan setiap perbuatan buruk, dosa. Ampuni kami ya Allah, tolong ampuni kami ya Rabb. Kami tidak mau hidup bergelimang dosa begini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah semua buruk akhlak kami kepada orang tua. Engkau tahu luka di hati ibu bapa kami.
Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang, kepada kaum duafa, kepada guru-guru kami, para ulama,